rekan dan sobat marketer semua, kembali lagi berjumpa di sesi 10 Minutes Industry Update Marketers TV. Perkenalkan, saya Ferdi Setiawan, Industry Head of Healthcare, Pharmaceutical, dan juga Communication dari Marketing. Dalam 10 menit ke depan, saya akan menyampaikan 5 update berita terkini terkait industri healthcare, pharmaceutical, dan juga communication dalam 1 minggu terakhir. Kita masuk ke update pertama yang datang dari sektor telekomunikasi di Indonesia. Jaga kualitas vaksin, Telkom dan Teknoplus buat box vaksin berteknologi IoT. PT Telkom Indonesia Tbk atau Telkom bekerjasama dengan PT Trisinar Indo Pratama atau Teknoplus akan membuat kotak vaksin yang dilengkapi teknologi Internet of Things atau IoT. Direktur Enterprise dan Business Service Telkom Indonesia, Bapak Edi Wicara menyampaikan bahwa penggunaan IoT pada IVC atau kotak vaksin memungkinkan pengiriman data yang akurat, sekaligus dapat juga mencatat pergerakan suhu secara sistematis, sehingga kualitas vaksin dapat dimonitor selama distribusi berlangsung. Sebelum kerjasama ini, Teknoplus hanya menyuplai box vaksin standar medis yang dapat menjaga produk dalam suhu 2-8 derajat selama penyimpanan dan distribusi. Tetapi, melihat kompleksitas geografis Indonesia, serta fakta bahwa vaksin adalah produk biologis yang mudah rusak, maka produk box dengan IoT ini diciptakan untuk menekan risiko pengiriman. Kita masuk ke update kedua yang masih datang dari sektor telekomunikasi di Indonesia. XL geber jangkauan wilayah layanan Voice over LTE atau VoLTE. PT XL Axiata Tbk terus memperluas jangkauan wilayah layanan Voice over LTE atau VoLTE. Per Juni 2021 ini, layanan voice melalui jaringan data berkecepatan tinggi ini sudah bisa dinikmati oleh seluruh pelanggan di 224 kota atau kabupaten yang tersebar di berbagai pulau di Indonesia, yakni Sumatera, Bangka, Jawa, Madura, Bali, Lombok, dan juga Kalimantan. Sejak diluncurkan pertama kali pada Agustus 2020 lalu, jumlah pelanggan yang menggunakan layanan ini terus meningkat hingga mencapai 50% pelanggan aktif dari total pelanggan yang telah teregistrasi di jaringan VoLTE XL Axiata. Direktur Teknologi XL Axiata, Bapak I. Gede Darmayusa mengatakan, pihaknya terus memperluas jangkauan layanan VoLTE ini sejalan dengan rencana pengkondisian jaringan untuk VoLTE yang telah dilakukan secara bertahap oleh perusahaan. VoLTE atau Voice over LTE adalah layanan percakapan voice atau telepon melalui jaringan data LTE atau Long Term Evolution. Dengan VoLTE, layanan voice ini menjadi lebih baik maksud saya, di mana kualitas suara akan menjadi sangat jernih. Kita masuk ke update ketiga yang datang dari sektor e-commerce. Banjir peminat, permintaan saham Bukalapak mencapai 87 triliun rupiah. Saham Bukalapak yang akan dilepas ke bursa melalui penawaran publik perdana atau initial public offering atau IPO disebut-sebut banjir peminat. Dengan tingginya minat tersebut, penawaran perdana saham yang akan memiliki kode buka itu akan dipatok di harga batas atas dari rencana harga di kisaran 750 sampai 850 rupiah per lembar saham. Dikutip dari Reuters, startup teknologi bidang marketplace pertama yang akan melantai di Bursa Efek Indonesia ini disebut-sebut kelebihan permintaan alias oversubscribe hingga 4 kali lipat. Tercatat, permintaan saham di IPO Bukalapak mencapai 6 miliar US dollar atau setara dengan 86,9 triliun rupiah, yang mana nilai ini setara dengan 4 kali lipat dari target yang dipatok, yakni sebesar 1,5 miliar US dollar atau setara dengan 21,9 triliun rupiah. Hal ini berbanding terbalik ya dengan pendapat umum para analis saham yang banyak menilai valuasi saham e-commerce terbesar keempat di Indonesia ini
terlalu tinggi. Rencananya, Bukalapak akan melepas 25,76 miliar saham baru atau setara dengan 25% dari modal yang ditempatkan setelah IPO. Kita masuk ke update keempat yang datang dari sektor farmasi di Indonesia. Kalbe Farma tawarkan perusahaan ikut uji klinik vaksin Genexin. PT Kalbe Farma Tbk menawarkan keikutsertaan secara sukarela bagi karyawan perusahaan dalam uji klinik vaksin Genexin. Ada beberapa manfaat yang ditawarkan oleh Kalbe Farma yang akan diterima oleh para peserta uji klinik, yakni yang pertama, peluang mendapatkan vaksin COVID-19 lebih awal. Yang kedua, pemeriksaan dan pemantauan kesehatan secara rutin yang akan tentunya dilakukan oleh peneliti. Yang ketiga, adanya insentif biaya transportasi setiap 6 kali kunjungan selama uji klinis vaksin tersebut berlangsung. Yang keempat dan yang terakhir, kalaupun mendapatkan placebo, peserta tetap akan mendapatkan vaksin Genexin setelah dapat izin resmi dari Badan Pengawas Obat Makanan atau BPOM. Vaksin Genexin ini juga akan diuji klinik fase 2B atau 3 di berbagai negara, termasuk Indonesia setelah sebelumnya telah mendapatkan lampu hijau dari BPOM. Pelaksanaan uji klinik ini sendiri di Indonesia akan dilaksanakan di beberapa kota, antara lain Jabodetabek, Yogyakarta, Klaten, dan juga Solo selama 52 minggu atau 1 tahun. Dengan rincian 1 kali screening, 2 kali vaksin interval 28 hari, dan terakhir ada 4 kali follow-up proses yang harus dilakukan atau dijalani oleh para peserta uji klinis. Kita masuk ke update terakhir yang datang dari sektor farmasi, khususnya terkait obat terapi COVID-19 di Indonesia. BPOM merilis izin edar 8 obat terapi COVID, termasuk ivermectin. Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM akhirnya memberikan izin penggunaan darurat atau Emergency Use Authorization atau UEA kepada sejumlah obat yang mendukung penanganan terapi COVID-19, termasuk ivermectin yang sebelumnya sempat ramai di publik. Hal itu terungkap dalam surat edaran BPOM tentang pelaksanaan distribusi obat dengan persetujuan penggunaan darurat. Beberapa obat yang disetujui untuk diberikan untuk EUA adalah yang pertama remdesivir, favipiravir, oseltamivir, imunoglobulin, ivermectin, tocilizumab, azitromisin, dan juga yang terakhir dexamethasone. Staf khusus Menteri BUMN, Bapak Arya Sinulinga, menyampaikan bahwa berbagai inisiatif persetujuan ini diharapkan dapat membantu untuk memicu penurunan COVID-19 di Indonesia, di mana kita tahu beberapa obat yang tercantum adalah obat yang relatif murah, sehingga diharapkan dapat diakses oleh masyarakat secara luas, walaupun tetap dengan syarat adanya resep dokter ataupun dalam pengawasan dokter. Demikian 5 update berita terkini terkait industri healthcare, farmaseutika, dan juga communication dalam 1 minggu terakhir. Jangan lupa subscribe, like, dan juga komen channel Marketiers TV agar tidak ketinggalan berita terbaru terkait marketing dan juga bisnis di Indonesia. Saya Ferry Setiawan beserta seluruh kru yang bertugas, kami telah menerapkan protokol kesehatan, kami undur diri. Stay safe, stay healthy, dan juga stay positif ya teman-teman. Salam.